Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode dengan judul Lembu Soro Menghasut. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan di rumah Ki Ageng Gajah Soro ketika setelah terjadi pencurian keris pusaka dan terjadinya banyak korban, kemudian Ki Ageng Soro Dipoyono dan Ki Pandan Alas berpamitan untuk saling berpisah jalan mencari kembali keris pusaka Nogososro dan Sapu Inten. Bagaimana kelanjutannya sobat-sobat? Mari kita simak bersama. Entahlah adik, jawab Gajah Soro. Ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini. 3 orang? Ulang Lembu Soro terkejut. Ya, 3 orang. Dan 1 dapat dibinasakan. Dialah orangnya yang tak beruntung, dapat dibunuh oleh Aryo dengan tombak pusaka Kiai Bancak, sambung Gajah Soro. Aryo dapat membunuh orang ini? Agaknya bagi Lembu Soro sangatlah mustahil bahwa Aryo dapat berbuat demikian. Gajah Soro mengangguk mengiyakan. Siapakah yang 2 lagi? Tanya Lembu Soro lebih lanjut. Yang kedua aku tidak tahu, jawab Gajah Soro. Sedang yang ketiga adalah Bugel Kaliki. Bugel Kaliki? Siapakah orang itu? Tanya Lembu Soro. Akhirnya dengan segan-segan Gajah Soro terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil Nogososro dan Sapu Inten? Tanya Lembu Soro lebih lanjut. Orang kedua yang tak kukenal itulah yang membawanya, jawab Gajah Soro. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Soro berubah menjadi merah membara. Tubuhnya gemetar serta giginya gemeretak. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu. Tetapi dalam tanggapan Maiso Jenar, sama sekali bukanlah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Soro. Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang? Kata Lembu Soro tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya itu, Gajah Soro terkejut. Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Soro menyambung. Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang, sehingga tidaklah mungkin mereka mau mengkhianati Kakang. Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilik cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali, kecuali orang macam Bugel Kaliki. Tetapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain. Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Maiso Jenar seperti petir yang meledak di tengkuknya. Maiso Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak ksatria, serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri. Seseorang memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Gajah Soro yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tetapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka orang itu sudah dianggapnya lebih dari seorang sahabat biasa. Darah Maiso Jenar segera bergolak
Dadanya tiba-tiba merasa sesak oleh desakan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Suro masih juga belum sadarkan diri. Karena itu, sekuat-kuatnya ia masih mencoba menguasai dirinya. "Adi Lembu Suro," kata Gajah Suro, "kau jangan terlalu cepat mengemukakan pendapat. Sebelum kau pikirkan masak-masak untung ruginya. Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orangnya yang mengambil pusaka itu. Jadi kalau benar dugaanmu, pasti akulah orangnya yang pertama-tama akan bertindak." Rupanya Lembu Suro masih belum puas mendengar jawaban kakaknya. Maka ia menyaut, "Untuk melakukan pekerjaan itu tidaklah perlu ditangani sendiri. Tetapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu telah dapat dipersiapkan dengan seksama." Jantung Maisojena rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Suro telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. "Sudahlah, Adi Lembu Suro," kata Gajah Suro, "pendapatmu baik, aku perhatikan. Tetapi biarlah aku yang memutuskan." "Tidak, Kakang," bantah Lembu Suro. "Mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan Kakang, siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru, meskipun ia adalah bekas sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru?" Kembali Lembu Suro melanjutkan hasutannya. "Kakang Gajah Suro, Paman Pandan Kuning, Bantaran, Wiropati, dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa mengusik laskar penyerbu itu. Dan sekarang ini di sini mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu yang mungkin lebih licik dan licin mendapat perlindungan dari Kakang. Apakah?" "Cukup," potong Gajah Suro. "Kau jangan mengurus aku, Lembu Suro. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah engkau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakini kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan." "Paman Pandan Kuning," kata Lembu Suro seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya, "dan paman-paman yang lain serta para perwira di Banyu Biru, dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru. Sejak ayah Suro Dipoyono masih memegang pemerintahan di Pangrantunan, tetapi ternyata Kakang Gajah Suro adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seseorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian," tambah Lembu Suro. Akibat kata-kata Lembu Suro yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu
tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Maesha Jenar, sedangkan Lembu Suro sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Maesha Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya, serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Suro. Tapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat Lembu Suro telah menarik pedangnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Segera Maesha Jenar memusatkan segala kekuatan lahir batin, mengatur jalan pernapasannya, dan siap untuk mempergunakan Sosro Birowo dalam pukulan yang pertama. Sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Suro telah memiliki ajian lebur seketi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tapi ketika Lembu Suro beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak, nampaklah dengan kecepatan kilat Gajah Suro meloncat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Suro berteriak dengan penuh kemarahan, "Hai orang-orang Banyu Biru, akulah kepala daerah Perdikan di sini. Kalau kalian maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku." Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk itu tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dengan penuh kebaktian dan kesetiaan mengabdikan diri mereka kepada tanah kelahiran serta kepala daerah Perdikan mereka. Tetapi karena itu pula lah, dengan mempergunakan kesadaran akan kesetiaan itulah, maka mereka kadang-kadang dapat dengan mudah digelincirkan ke dalam suatu perbuatan yang salah, yang justru bertentangan dengan kesetiaan mereka sendiri tanpa sesadar mereka. Sekarang tiba-tiba pemimpin yang ditakuti, disegani dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang kemudian menjadi gemetar ketakutan seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Suro bagaimanapun angkuhnya ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah dan benar-benar tidak termakan oleh hasutannya itu, menjadi agak takut pula. Sebab ia tahu betul akan sifat-sifat Gajah Suro. Meskipun dalam banyak hal Gajah Suro selalu mencoba untuk mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu. Tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap, tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu dengan kecewa dan menyesal, Lembu Suro mundur beberapa langkah. Lalu katanya, "Maafkan aku Kakang, maksudnya adalah baik untuk kepentingan masa datang Kakak dan kesan yang teguh atas kepemimpinan Kakang. Tetapi agaknya Kakang salah terima. Sarungkan senjata itu," perintah Gajah Suro. Sekali lagi, Lembu Suro tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak, meskipun hanya jari kakinya. Bernapas pun mereka menjadi berhati-hati sekali, seolah-olah takut kalau bunyi nafasnya dapat menambah kemarahan Gajah Suro. Lembu Suro kembali terdengar suara Gajah Suro. Tetapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana, maka sekali ini pun
Ia menunjukkan kebijaksanaannya. "Baiklah, kau beristirahat," sambung Gajah Suro. "Mungkin kau terlalu lelah sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian Laskar Banyu Biru, aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini, mungkin sekali otak kalian pun agak terganggu. Tetapi tak apalah, sekarang pergilah." Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Dengan kepala tunduk, mereka berjalan berebutan untuk lebih dahulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Demikian mereka sampai di halaman. Segera mereka meloncat ke atas kuda masing-masing. Dengan segera kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur, dan yang terluka pun segera dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu Suro pun segera mengundurkan diri bersama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah disediakan di gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka di dalam ruangan itu tinggallah Gajah Suro, Maiso Jenar, Ki Lemah Telasih, dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk tepekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana segera menjadi hening. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berebut makanan. Sedang di ruang itu, beberapa orang duduk seperti patung, kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian terdengar Gajah Suro berkata, "Adi Maiso Jenar, maafkan kelakuan Lembu Suro beserta beberapa orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah bahwa orang-orangku sama sekali tak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi. Sayang bahwa Lembu Suro telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan." Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak akan dapat melupakan tuduhan itu yang dilancarkan oleh Lembu Suro terhadap Laskar Banyu Biru. Memang ia tidak menaruh banyak perhatian, sebab mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan Lembu Suro saja. Namun meskipun demikian, pada Gajah Suro ia menjawab, "Sudahlah Kakang, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa Ki Ageng Lembu Suro tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan keadaan." Gajah Suro mengangguk-angguk kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Maiso Jenar terhadap adiknya. Karena itu, ia berkata menyambung, "Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku." Kembali mereka berdiam diri, dan kembali keadaan ruang itu menjadi sepi dan kaku, seperti garis-garis lurus dari sambungan-sambungan papan gebyok rumah Gajah Suro yang pecah berserakan karena ditembus oleh Gajah Suro dan Maiso Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Aryo Saloko dari dalam ruang tidur Gajah Suro. Mendengar suara itu, hampir bersama-sama Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Ki Lemah Telasih meloncat mendekati Aryo. Wajah Gajah Suro yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Aryo Saloko akan segera dapat sadar kembali. Ketika mereka bersama-sama memasuki ruangan itu, mereka melihat Aryo sudah mulai menggerakkan kepalanya, dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya, ia merintih, dan akhirnya
Terdengar Aryo perlahan-lahan sekali menangis. Meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibu Aryo Saloko yang melihat Aryo mulai sadar, segera memeluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih dari seorang ibu. Tetapi Ki Lemah Telasih sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. "Nyai Ageng, biarlah Nanda Aryo bebas bernapas dahulu, supaya tubuhnya menjadi segar.